tentang peningkatan pelayanan publik, pelayanan terima. Ini bukan hal yang baru, hanya saja perlu intensitas dan frekuensi pendampingan. Karena yang tadi saya sampaikan, publik itu ngertinya pelayanannya jelas, mudah, murah, cepat, dan ramah. Ini menjadi salah satu keniscayaan birokrasi hari ini dan masa depan ya. Jadi ini yang harus menjadi bagian dari integritas setiap ASN, terutama dalam pelayanan publik. Yang kedua, soal merawat dan mendorong tumbuh kembangnya UMKM. Karena berbeda Pak potensi yang ada di di Salatiga dengan kota atau kabupaten yang lainnya. Maka UMKM ini harus diberikan kesempatan yang lebih, yang ekstra. Tetapi jangan sembarangan. Artinya tidak sembarangan itu langkah yang dilakukan. Karena 19 bulan kemarin kami telah melakukan pemetaan atau mapping mana yang masuk kategori sedang, menengah, dan besar. Nah itu diberikan kesempatan untuk peningkatan keterampilan, dan yang tak kalah penting sertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para calon, baik bupati maupun wali kota se-Jawa Tengah dalam Pilkada 2024. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sinung Nugroho Rahmadi. Beliau saat ini adalah menjadi salah seorang calon wali kota Salatiga. Apa kabar Pak Sinung? Alhamdulillah kabar baik Pak. Ya. Pak Sinung lahir 31 Desember 1969, menamatkan S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di Bank Semarang, pernah menjadi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, dan pernah menjadi pejabat wali kota Salatiga. Nah, supaya lebih lengkap, Pak Sinung mungkin bisa menceritakan, walaupun secara singkat, perjalanan karir sampai akhirnya membawa saat ini menjadi salah seorang calon wali kota Salatiga. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono. Terima kasih teman-teman yang mempersiapkan podcast ini. Jadi 30 tahun kami berkarya di jajaran birokrasi sejak tahun 1994 ya, setelah kami menyelesaikan studi di Gadjah Mada di Visipol. Namun sebelum kami di jajaran birokrasi PNS kala itu, kami sempat bekerja di salah satu resto waralaba terkenal di Indonesia pada zamannya. Tapi karena saya harus melaksanakan titah dan perintah dari ibu kandung saya untuk menjadi seorang PNS begitu pada waktu itu, sehingga saya mengikuti tes. Dan perjalanan karir pertama kali saya bekerja di Bapeda Jateng, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan kemudian dalam perjalanan itu diberikan kesempatan untuk meniti karir di beberapa instansi sampai 6 kali kalau tidak salah, itu di beberapa institusi, sampai kembali ke bukan kembali tapi ke Disporapat. Dan sebelumnya di Satpol PP pada waktu itu tahun 2018 sempat diberikan kesempatan oleh Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi penjabat sementara Bupati Tegal Slawi, karena ketika itu pada Pak
Bupati Pak Antus Susmono almarhum wafat. Nah, tentu 30 tahun sampai hari ini saya masih punya kesempatan 6 tahun lagi Ya, untuk menuntaskan hingga paripurna secara normal sebagai seorang ya, pejabat tinggi Pratama. Tapi karena panggilan tugas, panggilan apa namanya, dorongan masyarakat, dan harus mengikuti kontestasi pilkada di Kota Salatiga ini, saya mengambil langkah yang mungkin barangkali untuk sementara orang menjadi tidak normal. Saya mengambil ya. pensiun karena ada Oh, beberapa ambil cuti di luar tanggungan negara atau berhenti sementara. Kalau bagi kami kepastian adalah keniscayaan. Jadi ya, ya sudahlah, tidak usah tanggung-tanggung gitu, karena ini ya, kepercayaan dari masyarakat dan ya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas, sehingga ya sudah, saya meminta ya, izin kepada istri saya, kepada anak saya dan keluarga besar saya, wabil khusus kepada ibu kandung saya. ya, Meskipun masih ada 6 tahun lagi, saya Bismillah, saya ya, mengundurkan diri. Dan pengunduran diri ini tentu mengagetkan para kolega, Pak. Jadi ya, menjadi langkah berani, bukan soal berani, tapi kepastian saja. Jadi ya, ya, meskipun ada peraturan yang menyebutkan bahwa mundurnya seorang PNS, seorang ASN setelah nanti ditetapkan KPU. Tapi setelah ya, hasil konsultasi kami dengan Komisi ASN, dengan ya, Badan Kepegawaian Negara, itu sebaiknya mengundurkan diri sebelum mengambil formulir di partai. Nah, ya, maka langkah konsultasi yang kami lakukan beberapa hari sebelum pendaftaran itu kami ya. lakukan, dan saya tidak menyangka ternyata proses pengajuan pengunduran diri itu secepat itu. Artinya Ya. secepat itu tuh saya mengajukan pengunduran. Ya, Iya Pak, saya pikir ya. seminggu, sebulan atau berapa gitu. Tapi ternyata saya mengajukan pagi hari, sore hari udah keluar Pak. Dan ini ternyata negara mempercepat proses itu. Ya udah, kalau mau pensiun pensiun aja kayaknya begitu. Jadi kan Ya, kalau kita mengambil pensiun dini secara inisiatif ya atas kehendak ya, sendiri. Dan ini ya, juga case bagi kami, ketika sore hari surat persetujuan itu keluar, ya kami memiliki kemantapan untuk bisa mendaftar tanpa adanya beban keterikatan masih ASN. ya, Kemudian kalau ada yang menyoroti soal netralitas gitu dan ya. sebagainya, kan kami sudah sebagai warga biasa. Itu Ya. kira-kira. Solo digo gusto sin ada. Solo digo gusto sin tentrem. Rakyatnya wiji ojo podo lali. Pilih Masino sing wis teruji. Masino pimpin kuto kito bangun bareng ayo cito-cito karo Masino pemimpin jujur rakyat akor rakyat makmur tuku sarung pasti yo yen Masino aku petoyo ayo konco sesarengan bangun kuto Solo Tiko. Ya, baik, luar biasa, penuh keyakinan untuk maju sebagai calon wali kota. Nah, Pak Sinung Ya. didukung partai apa saja untuk maju? Ya, alhamdulillah yang pertama di Salatiga ini kan yang bisa mengusung sendiri ya, sebelum Ya, peraturan MK yang baru saja keluar itu, ya, pada waktu regulasi yang lama hanya PDIP dan PKB. ya, ya, Dan pada waktu itu kami mendaftar di semua partai, kami daftar. Tapi yang pertama adalah PDIP. PKB juga kami mendaftar. Kemudian di partai lainnya yang ada kami mendaftar. Tapi sampai dengan keluarnya rekomendasi kemarin yang berkenan untuk mengusung kami, baik partai parlemen maupun non-parlemen, itu ada ya, 4, Pak. ya, PDIP, kemudian PKS, ya, kemudian Nasdem, dan Partai Amanat Nasional. 4 partai. ya. Ya, ini partai-partai yang punya kursi di parlemen.
Nah, pertanyaannya ketika menentukan wakil itu seperti apa? Apakah juga karena usulan Pak Sinung atau usulan partai-partai? Oh enggak, kami tidak, kami tahu diri Pak. Jadi artinya proses kontestasi, proses demokratisasi ini adalah ranah politik. Artinya Ya, dalam pada itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada partai, kebijakan partai, dan kami menyerahkan sepenuhnya karena apa namanya potensi atau kemungkinan berkoalisi itu sangat 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 mungkin terjadi, sehingga pada waktu kami ditanya, Pak Sinung kira-kira wakilnya siapa? Enggak, saya enggak, tidak ngarani lah, bahasa Jawanya begitu, ya, tidak ya, ngarani siapapun. Hanya kalau ya, diizinkan, ya diizinkan kriteria barangkali, apa ya, parameter yang memiliki komitmen yang sama tentang pelayanan ya, publik, tentang UMKM, kemudian berwawasan bangsaan, cinta tanah air, dan ya, apa namanya komitmen terhadap NKRI dan apa namanya Pancasila. Kemudian yang tak kalah penting ini adalah integritas ya Pak ya. Jadi ya, karena bagaimanapun juga pengalaman kemarin 19 bulan kami menjadi PJ di ya, Salatiga itu sendiri juga salah satu hal yang kami apa ya underline, kami garis bawahi, kami bold gitu ya, adalah soal integritas tentang pelayanan publik. Jadi masyarakat hari ini membutuhkan kepastian. Nah ini kepastian ini kan bahasa cinta Pak. Bahasa ya, cinta itu jadi gini, yang setiap hari membawa mawar kalah Pak sama yang hari ini mahar untuk akad nikah kan gitu. Jadi artinya eh, hari ini itu masyarakat kalau mengajukan izin berapa lama gitu, ya, tarifnya sesuai perda berapa, ini kan ada kepastian, sehingga saya juga 19 bulan pengalaman penugasan itu ya agak sedikit apa ya kenceng gitu soal pelayanan publik itu harus cepat, mudah, murah, dan ramah ya. Jadi ini ya, mahal mungkin barangkali, tapi ramah menjadi penting, hospitality itu. Kemudian tepat, mudah itu, mudah dijangkau. Artinya rakyat ada kepastian. Nah, kepastian ya, inilah yang menjadi bahasa cinta, yang kemudian menjadi salah satu prioritas bagi kami di Kota Salatiga ini nanti. ya. Nah, mungkin bisa diceritakan mengenai calon wakil ini dan seberapa kemungkinan sinergi, karena tentu sebelum terpilih Oh harus ya, sudah sinergi, apalagi setelah terpilih nanti, Pak. Oke, ya. silakan. Saya ingin menyampaikan ini Pak, hidup ini memang ternyata misteri, tapi juga menjadi Ya, rahasia ilahiyah, rahasia ya, ilahi. Hari ini saya ditetapkan, diputuskan berpasangan dengan Pak Budi Santoso. ya, Padahal jauh hari sebelum pilkada atau proses pendaftaran pencalonan ini itu saya dengan Pak Budi Santoso itu sering kontak tapi kaitannya dengan hobi. Kebetulan Pak Budi ya, Santoso hobinya soal tanaman hias, istri saya juga seneng soal tanaman. Jadi ketika ya, silaturahmi, jadi apa ya Pak, orang Semarang bilang orang legewo nek akrab arep disomben arep dipasangke karo Pak Budi gitu. ya, Jadi sudah ada kesenyawaan, sudah ada chemistry, hanya ya, karena kesamaan hobi, terutama istri saya soal aglonema, apa namanya, ya, tanaman-tanaman hias itu Pak, saya nganter istri saya ya, itu. Nah, pada waktu perjalanan dalam dinamika politik, lobby, koalisi, pembahasan dan sebagainya, sampailah pada satu keputusan partai ketika diputuskan Pak Sinung, pasangan Anda adalah Pak Budi Santoso. Saya tidak ada pakai jeda, ya saya siap. Hanya gitu aja Pak. ya. Baik, luar biasa. Nah, apa yang ingin Pak Sinung dan Pak Budi ini raih atau capai ketika nanti baik ketika mencalonkan maupun ketika jadi wakil wali kota dan wakil wali kota Salatiga? Ya, tentu ini menjadi persiapan secara apa ya Pak, secara akademik dan terukur parametrik. Maksud Ya, saya
kami membiasakan bukan hanya sekedar narasi tetap penting, tapi hanya menjadi bagian dari pengantar kita, pemahaman kita terhadap konsep-konsep yang harus kita lakukan. Tetapi yang tak kalah penting adalah pertanggungjawaban secara akademik adalah parametrik terukur. Sehingga kami juga banyak berdiskusi dengan kalangan akademisi sebagai bagian dari tim pemenangan kami, beberapa hal capaian yang kinerja yang nanti akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Nah, salah satunya tentu mendasarkan kepada potensi. Potensi ini tentu tidak sembarangan kita lakukan. Yang tak kalah penting secara paralel di samping konsep-konsep dan ide-ide gagasan dari kami maupun dari tim, tentu adalah membangun kesesuaian atau benang merah dengan RPJPD, RPJMD dengan daerah yang telah disusun. Jangan sampai kemudian apa istilahnya ngoyo-woro ya Pak ya. Jadi ada tataran ide tapi kemudian dengan konsep pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang yang sudah disusun dengan bersusah payah oleh Bapeda dengan timnya, dengan kesesuaian sinkronisasi provinsi maupun nasional, itu jangan sampai berubah hanya atas nama ego sebagai seorang calon kepala daerah atau yang kelak nantinya insya Allah akan terpilih. Maka komunikasi diskusi dengan para pakar ini menjadi bagian dari langkah kami. Nah, salah satunya adalah tentang peningkatan pelayanan publik, pelayanan terima. Ini bukan hal yang baru, hanya saja perlu intensitas dan frekuensi pendampingan. Karena yang tadi saya sampaikan, publik itu ngertinya pelayanannya jelas, mudah, murah, cepat, dan ramah. Ini menjadi salah satu keniscayaan birokrasi hari ini dan masa depan ya. Jadi ini yang harus menjadi bagian dari integritas setiap ASN, terutama dalam pelayanan publik. Yang kedua, soal merawat dan mendorong tumbuh kembangnya UMKM. Karena berbeda Pak potensi yang ada di di Salatiga dengan kota atau kabupaten yang lainnya. Maka UMKM ini harus diberikan kesempatan yang lebih, yang ekstra. Tetapi jangan sembarangan. Artinya tidak sembarangan itu langkah yang dilakukan. Karena 19 bulan kemarin kami telah melakukan pemetaan atau mapping mana yang masuk kategori sedang, menengah, dan besar. Nah, itu diberikan kesempatan untuk peningkatan keterampilan, dan yang tak kalah penting sertifikasi. Sertifikasi baik sertifikasi tentang kehalalan, dan juga sertifikasi tentang kesehatan, dan yang tak kalah penting adalah kapasitas produksi. Seringkali kita ini dalam pengembangan UMKM itu dipasarkan oke, begitu ada demand, boleh nggak kalau misalnya kami pesan 5.000, nggak bisa, kapasitas kami cuma 1.000. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali kemudian menjadi sebuah Pak ya, klise reasoning gitu ya. Jadi alasan-alasan klise yang jangan sampai hanya berhenti soal itu. Nah, peran-peran yang lebih mengerucut pada persoalan-persoalan substantif itu yang harus kita ambil alih. Kemudian yang ketiga tentu saja dalam UMKM itu adalah skim kredit. Skim kredit ini ada special fund yang harus diberikan dengan tingkat bunga yang cukup rendah dan kompetitif. Nah, ini yang dikomunikasikan. Maka baik bank daerah, kemudian perbankan nasional ini memang bukan hanya promosi secara mandiri saja, secara institusional, tetapi harus ada wadah ruang komunikasi yang kita fasilitasi untuk membangun link and match berupa wadah pertemuan antara UMKM dengan lembaga keuangan. Sehingga promosi boleh dilakukan sendiri oleh lembaga perbankan, tapi pemerintah mewadahi ini loh ada persoalan bagaimana kita bisa mendorong kemudahan dan akses dan diselesaikan hari itu bagi yang berminat. Nah, yang tak kalah hebat adalah yang berorientasi pada ekspor. Nah, karena kalau berorientasi pada ekspor, kita sudah harus bicara pada quality control, pada kapasitas produksi, pada standar-standar yang memiliki standar ISO dan sebagainya. Nah, ini yang
belum bisa kita kembangkan. Nah, ini nanti sudah ada beberapa teman dan konsultan yang sudah kita komunikasikan untuk mendampingi itu. Nah, yang akan kami jadikan sebagai starting point adalah keberminatan, Pak, penting. Jangan sampai kemudian setiap pelatihan, setiap pengembangan kapasitas itu justru di luar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dalam konteks ini adalah mapping menjadi penting. Nah, selain daripada itu, Salatiga ini juga dikenal sebagai kota heritage, Pak. Banyak bangunan-bangunan, tapi tidak sebesar kota Semarang ya, Pak. Artinya kota Salatiga ini menjadi tempat staycation pada zamannya, dan sekarang pun masih ada legenda-legenda itu, dan sampai sekarang masih berdampak sebagai kota yang nyaman untuk pensiunan. Nah, rumah-rumah yang memiliki heritasi nilai kesejarahan ini masuk di dalam cagar budaya. Nah, masuk di dalam cagar budaya itu pemilik semula sudah wafat, mau dibagi waris tidak bisa, tapi menjadi persoalan domestik di kalangan keluarga, tapi tidak bisa kita kembangkan. Nah, seringkali kan muncul permintaan, Pak, keluarkan Pak bangunan heritage kami dari cagar budaya. Oh, nggak bisa, ini persoalannya panjang. Nah, bagaimana bangunan-bangunan heritage itu bisa kita sesuaikan, apakah dibangun sebagai co-working space atau heritage space, atau mungkin bagian dari pengembangan kafe yang memiliki daya guna produktif kekinian. Nah, ini yang perlu akan kita lakukan dalam bentuk MOU, karena properti yang sifatnya personal itu tidak bisa serta-merta kemudian pemerintah mengintersep ke sana, karena itu milik pribadi. Tapi beda lain kalau misalnya itu ada MOU. Nah, kenapa itu perlu kami lakukan? Supaya tidak serta-merta orang itu kemudian itu carane ngedol rumah tua ini. Karena belajar dari Solo, dari Bandung, dari Semarang itu banyak bangunan heritage yang bisa dimanfaatkan secara utilitasnya sesuai dengan persoalan-persoalan kekinian. Nah, perlu dicatat Pak Bambang Sadono bahwa pemisahan antara Kasunanan dan Mangkunegaran, perjanjian itu perjanjian Salatiga loh. Nah, Tetengen di Salatiga itu sampai sekarang kita belum menemukan siapa pemiliknya. Itu berada di posisi located ada di sebelah Pemkot. Tapi pemiliknya siapa, ini yang menjadi tugas kami nanti beserta tim untuk mencari pemiliknya, lalu kami akan menawarkan sebuah MOU, izinkanlah kami yang akan merawat itu sebagai cagar budaya. Bangunan Pakuwon namanya, itu menjadi salah satu tetenger perjanjian berdirinya Kadipaten Mangkunegaran dan terpisahnya dengan Kasunanan. Nah, kalau itu bisa kita dorong, bisa kita kembangkan, maka akan menjadi sebuah pusat literasi budaya dan pendidikan. Anak-anak muda bisa mengerti tentang bagaimana kesejarahan Mataram dan kesejarahan Jawa Tengah, Salatiga yang memberikan kontribusi yang konkret. Nah, terakhir sebagai rencana-rencana ke depan untuk pertanyaan ini adalah, kami tidak mungkin, Pak, sebagai manusia dengan segala kelemahan dan kondisi yang ada sebagai fitrah hamba Tuhan, menyelesaikan persoalan ini berdua saja dengan wakil, dengan Pak Budi. Maka saya itu punya harapan dan mimpi tentu saja. Saya kemarin berkomunikasi dengan kalangan akademik. Kalau memang amanat ini diridhoi Allah dan rakyat mempercayakan pada kami, maka langkah pertama yang saya lakukan, saya mau nongkrong perpustakaan universitas, Pak. Ya. Saya mau nongkrong di sana dulu. Sambil nunggu pelantikan misalnya ini, boleh ya Pak, agak sedikit gitu. Sambil menunggu pelantikan itu saya mau nongkrong di kampus. Loh, kok nongkrong di kampus ada apa? Terutama di perpustakaan. Izinkanlah saya untuk sedikit membedah tentang apa karya tulis tesis, bahkan mungkin skripsi, karya tulis bahkan disertasi yang sudah dibuat itu yang bisa membawa manfaat dan maslahat bagi. Misalnya apakah Pak pernah ada disertasi soal sampah, ini caranya piye ngecak ini. Pak, ini ada soal bagaimana melakukan budidaya tanaman produktif, ini caranya ngecak ini maksudnya. Boleh nggak Pak kalau paradigma tulisan di dalam sebuah karya tulis itu bukan hanya ditulis karya ini kami susun untuk memenuhi syarat kelulusan, bukan itu. Berani nggak karya ini kami tulis demi kemanfaatan dan maslahat kemanusiaan. Jadi artinya sebuah karya tulis itu atau
disertasi atau tesis itu bisa betul-betul berguna, gunani begitu bagi sesama, bagi semesta, yang kami fasilitasi dari pemerintah, termasuk pengelolaan sampah, membangun lingkungan hidup, penghijauan, itu kan banyak sekali Pak karya-karya tulis yang belum pernah kita dorong untuk bisa menjadi dasar pijakan kita. Kira-kira begitu Pak, dan Ya, Pak. hutan akademisi sangat luar biasa. Oh, oke kata begitu Pak. Ya, luar biasa. Artinya mempersiapkan sebuah kebijakan mulai dari konsep-konsep. Nah, Pak Sinung, ini kan proses mengerucut menjadi calon wali kota itu kan cukup panjang, cukup banyak figur yang sudah mencoba, tetapi akhirnya hanya akan ada 2 pasang yang akan tiga pasang yang akan berkompetisi di Salatiga. Nah, apa yang ingin Pak Sinung sampaikan kepada masyarakat Salatiga supaya tadi memberi dukungan dan mudah-mudahan memilih supaya akhirnya bisa benar-benar menjadi wali kota Salatiga. Ya, kami memohon doa restu dan dukungan kepada masyarakat kota Salatiga untuk menggunakan hak pilihnya sebagai tanggung jawab politik, sebagai tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi di dalam mengikuti pilkada, datang ke TPS, dan 5 tahun ke depan kami ingin membawa Salatiga yang makin baik dan semakin baik, mempertahankan kota Salatiga, bahkan mungkin menaikkan kredibilitas sebagai kota tertoleran. Dan kedua, pelayanan publik yang semakin prima dan semakin baik. Tentu yang ketiga tentang bagaimana merawat dan menumbuh kembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Dan yang keempat tentu saja partisipasi masyarakat tentang kemudahan untuk menyampaikan keluhan, dan kami selama 19 bulan telah memberikan bukti bahwa nemoni wali kota itu gampang, komunikasi dengan wali kota itu gampang, sehingga konsep negara hadir itu menjadi satu hal yang lebih real dan lebih nyata. Dan tentu saja mengakhiri harapan itu kepada masyarakat, pilihlah Pak Sinung dan Pak Budi Santoso untuk melanjutkan tertunda begitu. Baik, terima kasih sekali Pak Sinung Nugroho Rahmadi yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi calon wali kota Salatiga. Mudah-mudahan lancar dan kalau berhasil benar-benar bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak. Terima kasih, Merdeka. Lahir di Semarang, 1 Maret 1978. Yoyok Sukawi merupakan CEO dari PSIS Semarang dan juga anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan misi ingin mengembalikan prioritas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur ke titahnya agar masyarakat sejahtera. Yoyok Sukawi akan maju sebagai calon wali kota Semarang periode 2024 hingga 2029. Semarang maju. Koalisi Semarang maju. Yoyok Sukawi.